pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Hari Keuangan Nasional mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik. Peran media di Sumatera Selatan sebagai provinsi penghasil batubara perlu dipastikan. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini, Rabu 30 Oktober 2024 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, BPK Sumsel mendorong pemerintah daerah di provinsi ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran sebagai wujud tata kelola keuangan yang baik. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Sumatera Selatan mengingatkan pemerintah daerah di provinsi ini tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan. Kepala BPK Sumsel Andri Yogama kepada awak media pada awal September 2024 lalu mengatakan, sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi, BPK berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mendukung stabilitas ekonomi dan sosial, serta meminimalkan resiko korupsi. Dikatakan Andri, tugas BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi 3 jenis pemeriksaan utama, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK akan menghasilkan opini serta kesimpulan yang berkontribusi dalam pencegahan korupsi pada setiap tahap pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, Andri mengatakan bahwa pihaknya berpesan kepada seluruh entitas yang diperiksa untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan atau LHP, kemudian berusaha dan berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Andri mencontohkan pada tahun 2024 ini, pihaknya mencatat jumlah uang yang harus disetorkan kembali ke kas negara di wilayah ini pada tahun anggaran 2023 lalu mencapai 408 miliar rupiah lebih. Angka itu meningkat 100 miliar rupiah lebih bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 309 miliar rupiah. Kami mengadakan media workshop itu sebenarnya lebih mendekatkan BPK ke masyarakat, supaya masyarakat lebih mengerti apa itu BPK dan apa produk dari BPK, supaya nanti hasil kami bisa dapat lebih bermanfaat kepada masyarakat, karena masyarakat lebih paham mengenai apa-apa yang telah kami lakukan selama ini sesuai dengan tugas dan kewenangan tentunya yang diberikan kepada kami. Gitu. Soal opini tadi Pak OTP tadi Pak yang bukan menjadi sebuah prestasi, bisa dijelaskan lagi? Oh gitu ya, jadi opini itu sebenarnya bukan merupakan prestasi ya kalau WTP, tapi merupakan kewajiban dari pemerintah daerah karena dia telah melakukan pengelolaan keuangan negara. Jadi WTP merupakan suatu keharusan, bukan suatu prestasi apabila dia diterima oleh suatu pemerintah daerah. Ada temuan-temuan yang berupa pengembalian tadi, harus mengembalikan. Dan itu jumlahnya lumayan besar. Secara umum saja saya sampaikan, tahun 2023 kemarin yang harus dikembalikan kepada kas daerah itu 408 miliar sekian. Seluruh wilayah Sumsel. Andri menambahkan pihaknya akan terus memantau dan mendorong Pemda untuk segera mengembalikan uang tersebut ke kas masing-masing. Sebab ada konsekuensi bila tidak dikembalikan selama 60 hari sampai batas waktunya, maka hasil temuan itu dapat diserahkan ke aparat penegak hukum. Adapun temuan yang berdampak pada finansial tersebut terbanyak berasal dari kegiatan belanja modal, disusul dana BOS dan kegiatan perjalanan dinas. Rocky Pratama melaporkan. Sementara itu, Ayu UMKM C. Roma Songket mengungkapkan di momen Hari Peringatan Keuangan Nasional setiap 30 Oktober, pedagang kecil dan menengah menekankan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan. Menurutnya, dengan pencatatan keuangan yang rapi, usaha kecil pun bisa bertahan di tengah tantangan ekonomi seperti pengelolaan keuangan yang baik untuk kelangsungan usaha. Jadi lebih ke
mengembangkan atau survive nih. Contoh di COVID kemarin kita kan lebih survive dari segi keuangannya, tentu ada naik turunnya, tapi alhamdulillah kita terus survive. Bagaimana karyawan kita tetap bisa melanjutkan pekerjaannya seperti itu. Jadi tetap survive di keadaan kita yang kekurangan, tapi tetap sebisa mungkin kita mempertahankan karyawan kita tetap bisa bekerja seperti itu sih. Momen Hari Keuangan Nasional ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan bagi para pedagang. Menurut Ayu, pemerintah sebaiknya lebih aktif dalam memberikan edukasi keuangan kepada pedagang, misalnya dengan mengadakan pelatihan manajemen keuangan sederhana. Ia berharap dengan dukungan tersebut para pedagang kecil dapat terus bertahan dan berkembang di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Selanjutnya kita dengarkan seperti apa komentar masyarakat tentang Hari Keuangan. Ya, jadi harapannya ke depannya semoga keuangan Indonesia lebih maju lagi ya. Terus juga kita semua finansialnya lebih bagus, lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi juga lebih banyak lagi anak muda yang bisa manajering keuangannya dengan baik agar nanti masa depannya juga bagus. Terus juga lebih banyak lapangan kerja agar ekonomi Indonesia juga lebih maju. Itu saja, terima kasih. Halo, selamat malam. Saya Dede, saya tinggal di Sukabangun 2, Palembang. Tanggapan saya, kita harus bijak dalam menggunakan uang, di mana kita harus menggunakan uang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena dengan kita menggunakan uang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka untuk pembelanjaan foya-foya itu tidak akan terjadi, karena sesuatu yang kita beli itu adalah sesuai yang kita butuhkan. Terima kasih. Peran media di Sumatera Selatan sebagai provinsi penghasil batu bara perlu dipastikan agar mampu memahami dinamika transisi energi di Indonesia, khususnya dalam hal regulasi sebagai pedoman menuju transisi energi. Nanti kami akan sampaikan informasi ini setelah wawancara berikut ini. Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia dan RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Bapak Angga Atmawardana selaku Kepala Bidang Koperasi Diskoperindak Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi Bapak. Pak Angga, dalam rangka peringatan Hari Keuangan Nasional 2024 yang bertemakan menuju ketahanan dan kemandirian finansial, bagaimana koperasi berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Atmawardana. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Koperasi di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin. Baiklah, saya akan coba menjelaskan di sini. Jadi kita harus pahami dari awal bahwa literasi keuangan itu adalah sebuah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan serta keterampilan individu anggota koperasi, pada khususnya masyarakat pada umumnya, sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Dengan literasi keuangan dengan baik ini, maka sangat terbantu untuk bisa hidup lebih sejahtera dalam mengelola keuangan. Jadi pada dasarnya literasi keuangan ini sangat berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari sih sebenarnya. Maksudnya kita itu bisa dapat menabung, mengambil keputusan dapat untuk menabung. Jadi kalau kita di koperasi itu kita bisa menginvestasikan uang kita gitu. Literasi keuangan juga ternyata hanya bisa juga bermanfaat bagi sistem perekonomian suatu negara. Berkaitan dengan itu, dengan adanya literasi keuangan, kita bisa mengelola keuangan kita bisa lebih baik dengan kita melakukan suatu usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Jadi dengan adanya koperasi ini sangat bermanfaat sekali dengan anggota dan masyarakat, karena dengan adanya kelembagaan koperasi ini kita bisa bergotong royong dalam memajukan suatu perekonomian suatu wilayah. Apa kontribusi koperasi dalam mendukung perekonomian lokal melalui pengelolaan uang? Kontribusi koperasi dalam
mendukung perekonomian lokal dalam hal pengelolaan keuangan, bahwa dengan kontribusi koperasi ini ya berbagai cara bisa kita lakukan. Yang pertama bisa membangun ekonomi suatu anggota koperasi. Yang kedua menciptakan lapangan kerja, terus ada juga memfasilitasi sumber daya yang ada di suatu wilayah bisa biar lebih efisien, dan di situ juga ada banyak sekali bisa mendukung pelaku-pelaku UMKM. Dengan adanya semua itu maka akan memperkuat perekonomian rakyat. Bagaimana koperasi dapat mempromosikan penggunaan uang yang lebih bijak di kalangan anggotanya? Jadi dalam hal koperasi ini memang seringkali menyediakan pinjaman bagi anggotanya yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Disinilah kontribusi kelembagaan koperasi, sehingga dengan adanya roda perekonomian dan perputaran uang dalam keanggotaan itu bisa menciptakan suatu ekonomi lokal yang bisa maju, sehingga membantu perekonomian di suatu wilayah. Apalagi di situ banyak komoditi-komoditi yang bisa menghasilkan suatu produksi. Jadi anggota-anggotanya itu bisa lebih melakukan usaha-usaha selain pinjam. Jadi usaha-usaha seperti pengolahan lahan, jual serba usaha, minimarket segala macam. Ada juga kegiatan yang bersifatnya simpan pinjam untuk anggotanya yang ingin melakukan usaha-usaha di rumah, home industry, yang biasa dilakukan oleh banyak pelaku-pelaku UMKM. Seberapa penting kolaborasi antara koperasi dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peringatan ini? Kolaborasi antara koperasi dengan lembaga keuangan dalam hal ini yaitu dapat dilakukan untuk memperkuat permodalan biasanya. Jadi mereka ada kerjasama terkait dengan permodalan yang tujuannya untuk meningkatkan profit serta memperluas pengetahuan pasar. Dengan adanya permodalan ini jadi koperasi ini bisa memajukan usaha, karena beberapa koperasi ini terbentuk dengan permodalan. Makanya di situ dengan adanya lembaga keuangan dengan program-program pemerintah bisa lebih meningkatkan usaha-usaha yang ada di koperasi. Yang terakhir, Pak, apa inovasi yang dilakukan koperasi khususnya di Kabupaten Banyuasin dalam pengelolaan keuangan dan transaksi di era digital? Inovasi yang dilakukan dalam koperasi pengelolaan keuangan transaksi era digital, ya benar di sini sudah banyak peran-peran digitalisasi yang sangat mendukung untuk pengelolaan keuangan. Karena di sini dengan digitalisasi di sini peran digitalisasi dalam penyusunan laporan keuangan, terus pemanfaatan teknologi yang sekarang menjadi pasar untuk saat ini, mereka bisa menjual produk-produknya lewat online. Di situ sangat peran sekali. Jadi peran digitalisasi memang sangat diperlukan di dunia koperasi dan UMKM. Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Angga Atmawardana selaku Kepala Bidang Koperasi Diskoperindak Kabupaten Banyuasin. Terima kasih atas waktunya Bapak, selamat pagi. Dari Kabupaten Banyuasin, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Peran media di Sumatera Selatan sebagai provinsi penghasil batubara perlu dipastikan agar mampu memahami dinamika transisi energi di Indonesia, khususnya dalam hal regulasi sebagai pedoman menuju transisi energi. Peran media di Sumatera Selatan sebagai transisi penghasil batubara perlu dipastikan agar mampu memahami dinamika transisi energi di Indonesia, khususnya dalam hal regulasi sebagai pedoman menuju transisi energi. Hal tersebut diutarakan Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi Institute for Essential Service Reform ISR, Marta Jessica Mendrova, dalam lokakarya media tentang perkembangan kebijakan dan regulasi transisi energi belum lama ini. Jessica melanjutkan hal tersebut guna memberikan informasi akurat untuk memfasilitasi publik secara inklusif. PN juga melihat media harus memiliki peran penting dan harus diperhatikan bagaimana dapat menyalurkan informasi dari pusat dari daerah untuk masyarakat.
Jessica menjelaskan sebagai salah satu penghasil batu bara, Sumatera Selatan ternyata lebih kompleks persoalan transisi energi dari wilayah lain karena banyak masalah yang terjadi dengan adanya sumber batu bara yang ada di sini yang masih terus diproduksi. Jadi benar, diskusi di Sumatera Selatan ini jauh lebih ruwet dibandingkan di provinsi lainnya karena kerusakan lingkungan yang ada masih ada saat ini dan akan terjadi terus sampai tidak tahu kapan. Dan yang jadi poin diskusi yang penting adalah bagaimana transisi energi itu tidak menyebabkan dampak lingkungan yang sama, cuman beda teknologi gitu. Nah itu yang juga menjadi titik kunci di diskusi transisi energi yang harus dilakukan kalau kita bervisi ke depan. Dan kami lihat memang secara strategis rencana jangka panjang itu mutlak diperlukan dan peran masyarakat itu harus ada selalu di setiap diskusi rencana yang ada karena sudah terlihat jelas kan bagaimana masyarakat yang lebih merasakan dan lebih tahu urgensi saat ininya apa. Tapi memang secara posisi pemerintah dan mungkin IAS. Namun sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia sangat berharap banyak pendanaan dari bilateral, multilateral, dan perbankan internasional serta domestik untuk dapat melakukan program yang tidak hanya fokus pada informasi dan sosialisasi, namun juga program pembangunan secara fisik ke energi baru terbarukan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Selatan siap mewujudkan Pilkada Damai tahun 2024 dengan menggelar deklarasi. Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DPD IMM Sumatera Selatan menggelar deklarasi damai Pilkada tahun 2024. Acara ini mengajak semua elemen masyarakat untuk berkomitmen pada pelaksanaan pilkada yang kondusif dan penuh keadilan. DPD IMM resmi dikukuhkan Sabtu lalu setelah pengukuhan Ketua DPD IMM M. Wahyu Nugroho beserta pengurus DPC langsung melaksanakan deklarasi tersebut. Menurut M. Wahyu Nugroho, dalam deklarasi DPD IMM menegaskan komitmennya untuk mensukseskan pilkada di Sumatera Selatan dengan menjunjung tinggi integritas, kedamaian, keamanan, dan demokrasi. Mereka juga mengajak semua pihak untuk menolak berita hoaks, isu sara, dan politik identitas demi terciptanya ketertiban di masyarakat serta tidak terafiliasi dengan calon manapun. Salah satu inisiatif kami bagaimana menciptakan zero konflik di Sumatera Selatan. Karena kalau kita lihat ada beberapa daerah yang rawan konflik untuk menjelang pemilu ke depannya nanti. Kita juga tidak mendorong ataupun berpolitik yang susah tidak Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau DPD IMM berharap Sumatera Selatan dipimpin oleh putra-putri terbaik agar daerah tersebut bisa maju dan berkembang. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan juga disiarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital dan channel YouTube akun RRI Pro 1 Palembang. Menutup warta berita pagi ini, kami hadirkan laporan khusus Pilkada, persiapan logistik di sejumlah daerah. Komisi Pemilihan Umum KPU Palembang mengkonfirmasi bahwa logistik surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Pilgub telah tiba. Ketua KPU Palembang Sawaludin menyatakan surat suara tersebut tiba di gudang pada Sabtu 21 Oktober malam dan dalam keadaan yang belum dibongkar. Namun surat suara sesuai dengan yang diterima dari pihak pabrik. KPU Palembang belum dapat memastikan apakah terdapat surat suara yang rusak atau tidak, mengingat proses pembukaan dan pengecekan fisik belum dilakukan. Logistik surat suara tersebut saat ini disimpan di gudang PT Pos di kawasan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Penjagaan ketat dilakukan untuk memastikan keamanan logistik hingga proses distribusi ke tingkat kecamatan dimulai. Para wali kota dan gubernur sudah kita terima dan belum kita bongkar, tetapi dari BA serah terima
dari pihak pabrik dengan yang kita terima itu cukup, tetapi belum kita buka packnya. Jadi belum tahu ada yang Belum ya, baik itu yang rusak maupun yang harus diganti ataupun kurang dalam hitungan per packnya itu. Sementara itu, meskipun masih memasuki tahapan kampanye, namun Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memastikan kesiapan logistik pilkada di kabupaten itu mencapai 90%. Meskipun hari pelaksanaan pilkada akan berlangsung kurang dari sebulan lagi. Ketua KPU OKI M. Irsan mengatakan persiapan logistik yang akan dilakukan KPU OKI dalam waktu dekat terkait sortir lipat surat suara dengan melibatkan sejumlah warga sebagai tenaga kerjanya. Kemudian juga pelaksanaan pendistribusian ke setiap TPS. Kemudian sekarang sudah masuki masa kampanye yang beririsan dengan kesiapan kelogistikan yang sudah alhamdulillah mungkin sudah tinggal 90% karena hanya tinggal sortir lipat dan sebagainya. Mungkin kemudian ada pendistribusian yang akan kita laksanakan ke TPS-TPS pada nantinya. Distribusi logistik untuk pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan ditargetkan mulai berlangsung pada pekan pertama November. KPU Sumatera Selatan akan memprioritaskan pengiriman ke daerah terjauh, termasuk wilayah perairan. Saat ini logistik untuk pemilihan surat suara masih dalam tahap persiapan. Andika Pranata Jaya, Ketua KPU Sumatera Selatan, mengatakan setelah proses produksi selesai, surat suara akan segera dikirim. Sementara itu, logistik lainnya seperti kotak suara, bilik suara, dan tinta sudah tersedia di masing-masing KPU kabupaten kota. Distribusi logistik ke tingkat TPS ditargetkan mulai dilakukan pada awal November 2024. Akhir Oktober, semua kelengkapan surat suara itu sudah ada di minggu ketiga itu sudah ada semua. Jadi proses pelipatannya sudah kami lakukan 2 minggu. Jadi di awal November itu di minggu pertama itu target kami sudah bisa selesaikan proses pelipat logistik ready, tinggal distribusi ke TPS-TPS. KPU Sumatera Selatan juga menekankan bahwa mereka akan memprioritaskan wilayah terjauh dalam distribusi menyesuaikan dengan topografi dan karakteristik daerah. Beberapa wilayah perairan seperti Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir, serta sebagian Musirawas serta Musirawas Utara akan mendapat perhatian khusus dalam pengiriman. Sekian seputar pilkada, produksi RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya Hari Keuangan Nasional mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik dan bertanggung jawab untuk menuju ketahanan dan kemandirian finansial. Peran media di Sumatera Selatan sebagai provinsi penghasil batubara perlu dipastikan agar mampu memahami dinamika transisi energi di Indonesia, khususnya dalam hal regulasi sebagai pedoman menuju transisi energi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.